Assalamualaikum. Bagaimana kemarin video part ke-1-nya mengenai sudut? Kalian pasti sudah paham kan? Kalau belum, silakan diputar kembali videonya. Hari ini kita akan belajar mengenai sudut part 2. Yuk langsung saja kita belajar. Nah, kita kembali lagi. Hari ini kita akan belajar pengukuran sudut part 2. Langsung saja kita klik start. Kemarin kalian telah belajar mengenai sudut dan hubungan sudut di antara dua garis lurus. Hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran sudut dengan busur dan jumlah sudut dalam bangun datar. Langsung saja yuk. Sebelumnya, pengukuran sudut dengan busur. Nah, adakah yang tahu bagaimana sih bentuk busur itu? Siapa yang punya? Ayo, silakan diambil. Yuk kita belajar sama-sama. Begini loh gambarnya busur itu. Nah, apakah sama busur yang Bu Indah punya dengan kalian? Pasti hampir-hampir mirip ya. Coba perhatikan bagian-bagian ini. Nah, yang berdiri itu dinamakan garis vertikal. Garis yang tegak, garis yang berdiri dinamakan garis vertikal. Selanjutnya adalah garis yang tidur atau dinamakan garis horizontal. Coba, yang berdiri tadi namanya apa? Benar sekali. Garis vertikal. Ingat, yang berdiri dinamakan garis vertikal dan yang tidur dinamakan garis horizontal. Ingat ya. Dan ini. Nah, tempat pertemuan antara garis vertikal dan garis horizontal dinamakan pusat busur. Pusat busur. Nah, next. Bunda punya gambar lagi nih. Di bagian busur tersebut ada angka yang di atas dan angka yang di bawah. Di dalam busur derajat ini sama saja. Skala pengukuran bagian luar dan skala pengukuran bagian dalam sama saja. Tergantung dari mana sudut yang kalian ukur menghadap. Nah, kalau menghadapnya ke kiri, nah itu berarti kalau kaki sudutnya di kiri yang pertama yang di bawah itu, berarti yang pakai yang luar. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk langsung saja kita simak video berikut. Membaca busur derajat. Perhatikan gambar sudut berikut. Contoh 1. Letakkan titik tengah busur derajat tepat di titik sudut seperti pada gambar. Lalu, perhatikan letak garis pembentuk sudutnya. Ternyata, garis tersebut tepat berada di angka 60. Maka, besar sudut tersebut adalah 60 derajat. Contoh 2. Sama seperti contoh 1, letakkan titik tengah busur derajat tepat di titik sudut, seperti pada gambar. Lalu, perhatikan letak garis pembentuk sudutnya. Garis tersebut berada di antara angka 30 dan 40. Lihat dengan cermat. Ternyata, garis tersebut berada di angka 30 derajat lebih 5 derajat. Maka, besar sudut tersebut adalah 30 derajat ditambah 5 derajat sama dengan 35 derajat.
Nah, sudah jelas bukan dengan videonya? Selanjutnya, Bu Indah akan memberi kalian soal. Soal yang pertama, sudut berpenyiku. Nah, di sini Bu Indah memiliki sudut AOC. Yang mana garis AO dan garis OC tegak lurus hingga membentuk siku-siku. Nah, apabila sudut BOC bernilai 35 derajat, berapa besar sudut AOB? Yuk langsung saja kita kerjakan. Nah, coba kalian lihat. Kuncinya yang pertama kalian harus mengetahui termasuk apakah di dalam sudut ini. Benar sekali, sudut berpenyiku itu kuncinya. Nah, sudut berpenyiku jumlah sudutnya adalah 90 derajat. Dan Bu Indah sudah memberikan tanda merah. Tanda merah yang ada nilainya. Sudut BOC 35 derajat. Nah, langsung saja kita masukkan sehingga sudut yang paling besar dikurangi sudut yang diketahui. Begini caranya. Nah, 90 derajat dikurangi 35 derajat. Sisanya berapa? 55 derajat. Jadi sudut AOB nilainya adalah 55 derajat. Yuk langsung saja. Next. Soal yang kedua. Nah, coba kalian lihat. Bunda punya soal yang kedua nih. Sudut berpelurus. Masih ingat yang pertama kemarin di pelajaran sudut part pertama? Benar sekali. Ciri-cirinya sudut ini apa? Dia memiliki sudut sebesar 180 derajat karena berpelurus. Nah, di sini yang diketahui adalah AOB bernilai 70 derajat. Berapa besar sudut BOC? Cara mengerjakan soal ini mudah. Ingat, sudut berpelurus jumlah sudutnya 180 derajat. Cara mengerjakannya langsung saja. Sudut 180 derajat dikurangi 70 sama dengan 110 derajat. Jadi sudut BOC adalah 110 derajat. Mudah bukan? Nah, adakah yang belum kalian pahami? Pasti dong. Lanjut. Oke, lanjut lagi dong. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai pengukuran sudut dengan busur. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jumlah sudut dalam bangun datar. Yuk langsung saja kita cek. Jumlah sudut dalam bangun datar. Nah, Bu Indah di sini punya beberapa bangun. Yang mana kita di sini adalah sudut yang pertama. Bangun datar yang pertama, adalah persegi panjang dan persegi. Coba kalian lihat. Bu Indah sudah menandai. Di dalam bangun datar tersebut, sudut yang terbentuk adalah sudut apa ayo? Benar sekali, sudut siku-siku. Sehingga dalam bangun datar persegi panjang dan persegi, semua sudut yang ada di dalam bangun datar tersebut nilainya 90 derajat. Apabila semuanya digabungkan, nah ini kuncinya. Jumlah sudut pada persegi dan persegi panjang adalah 360 derajat. Ingat ya. Yuk kita lanjutkan. Nah, di sini Bu Indah memiliki
banyak sekali bangun. Ini satu, tapi macamnya banyak. Yang pertama, bangun datarnya adalah segitiga. Tapi macamnya segitiga apa nih? Ayo, siapa yang tahu? Langsung saja ya. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Yang kedua segitiga sama kaki. Ketiga segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan yang terakhir adalah segitiga lancip. Kuncinya, jumlah sudut pada bangun datar segitiga adalah 180 derajat. Nah, nanti bila ada soal, jangan lupa ya, sudut di dalam segitiga, bangun datar segitiga ini jumlah totalnya adalah 180 derajat. Nah, adakah yang belum kalian pahami? Bila ada, silakan diulangi dari part ke-1 atau part kedua. Nah, kita lanjutkan ya. Sepertinya itu adalah materi kita yang terakhir. Nah, jangan lupa ya, dikerjakan tugas dari Bu Indah. Kita ketemu pada video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.